Perkenalkan, nama saya Marfa Aurora Chava dengan NIM 2402050436. Dan saya Odilia Eufrasia Metisawo dengan NIM 2402005040015. Thuringen merupakan salah satu negara bagian Jerman. Karena landscape-nya yang hijau dan banyaknya hutan, Thuringen sering dijuluki jantung hijau Jerman, das Grüne Herz Deutschland. Wilayah ini memiliki status Freistaat yang menandakan otonomi politik dalam sistem federal Jerman. Ibu kota Thuringen adalah Erfurt, kota bersejarah dengan bangunan terkenal seperti Katedral Erfurt dan jembatan Krämerbrücke. Letak geografis, memiliki wilayah seluas 16.171 km persegi dan penduduk sebanyak 2.392.000 jiwa. Terletak di bagian tengah Jerman dan berbatasan langsung dengan negara bagian Hessen, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dan Niedersachsen. Sejarah singkat, sejak abad pertengahan, Thuringen telah menjadi wilayah yang penting di Jerman karena letaknya strategis dan pengaruh budayanya yang kuat. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, wilayah ini menjadi bagian dari Jerman Timur. Namun, sejak reunifikasi Jerman pada tahun 1990, Thuringen kembali menjadi bagian dari negara Jerman yang bersatu. Kota Erfurt, ibu kota Thuringen, memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Kota ini didirikan pada tahun 972 oleh Saint Bonifacius dan mengalami masa keemasan di abad pertengahan, berkat lokasinya di pertemuan jalur perdagangan utama. Hal ini membuat Erfurt tumbuh sebagai pusat perdagangan dan pendidikan, yang kemudian dikenal sebagai kota universitas. Hingga saat ini, Erfurt terus berkembang pesat sebagai salah satu kota penting di tengah Jerman. Politik dan administrasi. Thuringen memiliki sistem pemerintahan parlementer demokratis sesuai dengan struktur federal Jerman. Kepala pemerintahnya adalah Menteri Presiden atau Minister Presiden yang memiliki kepemimpinan pemerintah negara bagian. Saat ini jabatan tersebut dipegang oleh Mario Voigt. Secara administratif, Thuringen terbagi menjadi 16 kabupaten atau Landkreise dan 6 kota madya setingkat distrik atau Kreisfreie Städte. Pembagian ini memungkinkan pengelolaan wilayah yang lebih efisien dan dekat dengan masyarakat di tingkat lokal. Selanjutnya ada ekonomi. Komponen ekonomi yang paling terkenal di Thuringen yaitu industri, UKM, dan pariwisata. Pada industri sendiri terdiri dari 4 bagian yaitu otomotif, optik, bioteknologi, dan energi terbarukan, di mana otomotif lebih berfokus pada produksi komponen kendaraan dan teknologi pendukung industri otomotif Jerman, sedangkan optik di mana Thuringen dikenal sebagai pusat teknologi optik terutama di kota Jena, dan bioteknologi dia berkembang di sekitar universitas dan pusat riset terutama di Jena dan Erfurt, dan juga energi terbarukan dia berfokus pada teknologi ramah lingkungan seperti tenaga surya dan bioenergi. Adapun UKM, dia menjadi tulang punggung perekonomian lokal di mana banyak beroperasi di sektor manufaktur, kerajinan, dan teknologi, dan juga didukung oleh program inovasi dan kemitraan dengan institusi riset. Sedangkan untuk pariwisata sendiri, di mana dia lebih menekankan pada sejarah dan budaya seperti di kota Weimar atau pusat budaya Jerman, Erfurt, kastil, dan gereja pada abad pertengahan. Selanjutnya ada budaya dan pariwisata. Thuringen memiliki beberapa kota terkenal yang berperan penting dalam sejarah dan kebudayaan Jerman, seperti kota Weimar dikenal sebagai pusat kebudayaan Jerman, tempat tinggal tokoh sastra besar seperti Johann Wolfgang von Goethe dan Friedrich Schiller. Kota ini juga berperan penting dalam sejarah Republik Weimar dan gerakan Bauhaus. Lalu ada Erfurt, di mana sebagai ibu kota Thuringen dengan kota tua bersejarah dan pusat kegiatan politik serta pendidikan. Adapun juga Jena merupakan kota universitas dan pusat teknologi terutama dalam bidang optik dan ilmu pengetahuan. Dan juga di Thuringen terdapat beberapa situs warisan dunia UNESCO termasuk Bauhaus dan situs terkait di Weimar yang merupakan tonggak arsitektur modern. Kastil Wartburg di Eisenach, tempat Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Selain itu, Thuringen juga dikenal dengan beragam festival budaya dan musik, mulai dari pertunjukan klasik di Weimar hingga festival rakyat dan konser modern di berbagai kota. Lalu ada pun fakta menarik bahwa negara ini merupakan negara kelahiran dari Johann Sebastian Bach yang merupakan seorang komponis dan organis Jerman zaman barok. Beliau mengubah musik untuk alat musik organ, harpsichord, clavichord, dan juga untuk orkestra. Ada pun juga fakta menarik bahwa di negara ini banyak kastil dan bangunan bersejarah dan juga merupakan salah satu negara bagian yang terkecil di Jerman.